bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu RW kita yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak paham apa yang disampaikan oleh beliau. Baik, untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama, yaitu puncak acara ceramah agama sekaligus ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Suhada Anadi. Kepada beliau dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Mukarramun, para asatidah, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para sepuh RW 13, teristimewa Sahibul Bait Bapak Haji Nur Hasan sekeluarga, Ketua Majelis Taklim Al-Inayah dan Al-Hidayah, Bapak Ibu RW, para tamu undangan, para umat Nabi Muhammad SAW yang seluruhnya semoga mendapatkan limpahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini izin Allah kita dapat hadir di tempat yang sangat mulia dalam rangka pengajian bulanan Al-Inayah yang diniatkan malam ini bergabung dengan Al-Hidayah dan para jamaah sekalian untuk menunjukkan rasa bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bahagianya kita tanda syukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, sehingga bahagianya kita atas kelahiran Nabi menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi dan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, kalau ada orang yang lahir selamat, ibu melahirkan dengan selamat, bahagia nggak? Suaminya bahagia nggak? Bu RW bahagia nggak, Bu? Dapat warga baru bahagia. Padahal anaknya belum jelas besarnya jadi apa. Ya, yang penting bahagia dulu. Ayahnya bahagia, ibunya bahagia, kakek bahagia, Bu RW bahagia, semua bahagia. Sampai Ustaz Yusuf bahagia, alhamdulillah ada akikah ntar nih katanya. Kata Ustaz Yusuf, semua bahagia. Padahal dia anak belum tentu bagaimana besarnya, manfaat atau tidak. Bagaimana raut wajahnya, bagus atau tidak, cantik atau tidak, belum jelas. Tapi kelahiran itu menandakan kebahagiaan. Seorang ulama bernama Sayyid Muhammad Al-Maliki ditanya oleh orang yang aneh. Orang yang aneh. Sekarang saya tanya dulu. Ibu mengandung 9 bulan, terus melahirkan, anaknya selamat, sehat, ibu bahagia kan? Kira-kira kalau ada orang tanya, aneh nggak ya? Bu, bahagia Bu, bahagia. Kenapa ibu bahagia? Aneh nggak pertanyaan itu? Aneh. Kenapa ibu bahagia lahir dengan selamat? Itu pertanyaan yang aneh. Aneh nggak? Memang sudah ditunggu lahirnya kapan, keadaannya bagaimana, itu yang ditunggu. Begitu ditanya ibu bahagia, Bu? Bahagia. Itu pertanyaan yang aneh. Kenapa ibu bahagia? Aneh pertanyaan. Syekh Muhammad Al-Maliki, beliau
di saat ditanya kenapa kalian berbahagia dengan kelahiran Nabi, itu pertanyaan yang aneh. Limadza tafrahuna bin Nabi, kenapa kalian bahagia dengan Nabi Muhammad? Pertanyaan yang aneh. Anak yang lahirnya maaf, belum jelas besarnya kayak apa, belum jelas manfaat atau tidak, semua bahagia. Maka kelahiran Nabi Muhammad yang sudah pasti membuat alam semesta berbahagia, kita sebagai umatnya wajib berbahagia atas kelahiran dia. Ibu bahagia, Bu? Bapak bahagia, Pak? Tanda cinta, Bu. Kebahagiaan ini yang kita sampaikan kepada Allah Ta'ala, sebab nikmat yang paling besar diantaranya adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad. Diantaranya Allah mengucapkan sumpah dengan kalimat yang sangat kuat, yang sangat istimewa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kata Allah, sungguh benar-benar, sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul min anfusikum, dari jenis kalian. Jadi Nabi itu dari manusia. Beliau manusia biasa yang Allah angkat menjadi rasul, jadi istimewa. Nabi Adam dengan Nabi Muhammad lebih istimewa mana? Nabi Muhammad. Pangkat kenabian yang paling tinggi siapa? Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Beliau julukannya Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. 313 para rasul, beliaulah pimpinannya. Malah dalam ilmu tauhid dijelaskan 124 para nabi, 124.000 para nabi disaringkan menjadi 313 para rasul. 313 para rasul disaringkan lagi 25 para rasul yang diceritakan dalam Al-Quran. Dari 25 disaringkan lagi namanya ulul azmi. Ada berapa ulul azmi? Ada 5. 5 apa 4? Hah? Coba, yang pertama siapa? Nabi Musa, terus Nabi Isa, terus Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, terus Nabi Nuh. Yang kelima siapa? Nabi Muhammad. Udah disebut 5 nabi ini disaringkan lagi. Pemimpinnya siapa? Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam dan tidak diperintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Muhammad? Itu tema kita malam ini. Kenapa Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam sementara Nabi Muhammad tidak diperintahkan? Padahal kan tinggian Nabi Muhammad daripada Nabi Adam. Beliau Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Pertanyaan ini disampaikan oleh jamaah kepada Imam As-Suyuti. Kata jamaah, wahai Imam As-Suyuti, kenapa Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam dan tidak diperintahkan untuk kepada Nabi Muhammad? Kata Imam As-Suyuti, sujud itu cuma sekali dilakukan. Begitu Nabi Adam Allah ciptakan, Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, termasuk di dalamnya iblis, penghuni surga. Ketika Nabi Adam Allah ciptakan, tidak hanya Nabi Adam, ada malaikat, ada iblisnya juga. Begitu Nabi Adam Allah ciptakan, kata Allah, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Seluruh malaikat sujud. Sujudnya namanya sujud penghormatan. Ibu ke bendera itu sujud atau hormat? Hormat. Sujud itu hanya untuk Allah Ta'ala. Sujud yang seperti ibu sholat. Malah sujud sholat itu Allah perintahkan kepada kita sebagai tanda kita tawadu, tidak ada rasa sombong. Nah, kembali Nabi Adam melihat para malaikat sujud kecuali iblis.
Itu yang Allah berikan kepada perintah kepada malaikat untuk sujud ke Nabi Adam. Sementara ke Nabi Muhammad karena lebih tinggi pangkatnya, Allah tidak perintahkan sujud. Yang diperintahkan justru membaca sholawat. Yang bersolawat tidak hanya malaikat, manusia bersolawat, alam semesta bersolawat, malaikat bersolawat, Allah bersolawat. Seluruh alam semesta termasuk Allah Ta'ala bersolawat. Saya akan runtut riwayat-riwayatnya. Pertama dari benda mati. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, waktu beliau diajak berdakwah di satu kampung oleh Nabi Muhammad, begitu sampai di kampung tersebut, pohon-pohon yang ada di sekitar jalan itu sujud merunduk kepada Nabi. Sujud merunduk. Sehingga kata Imam Al-Busiri, ja'at lidakwatihil asjaru sajidatan, katanya. Begitu Nabi Muhammad masuk ke daerah tersebut, pohon-pohon merunduk sujud kepada Nabi, memberikan penghormatan. Orang yang mulia datang, mereka sujud merunduk maksudnya. Ini pohon punya akal nggak? Pohon punya akal nggak? Pohon yang tidak punya akal bisa memuliakan orang mulia. Maka tradisi orang-orang yang mulia, di saat mereka datang, di saat beliau datang ke majelis seperti ini, biasanya orang mulia itu tahu siapa yang datang. Dia punya kemuliaan nggak? Kalau punya kemuliaan, rata-rata berdiri. Kita sedang duduk, datang orang tua, kita bangun, berdiri. Kita sedang duduk, ustazah datang, berdiri. Dalam banyak keterangan, begitu ibu baca marhaban asyraqal badru alaina, itu diibaratkan menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Maka ditradisikan untuk berdiri karena datang sosok manusia mulia. Tuh. Orang mulia datang, kita berdiri. Biasakan begitu. Ya. Siapa yang datang? Bu RW. Orang mulia berdiri. Siapa yang datang? Pak Lurah. Orang mulia berdiri. Siapa yang datang? Pak Haji Ismail. Orang mulia berdiri. Itu pohon-pohon mereka sujud kepada Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad lebih mulia dari Nabi Adam. Tuh. Benda mati pertama pohon. Yang kedua batu. Batu juga kita bilang benda mati, tidak berakal. Waktu seorang sahabat yang masih sepupu beliau namanya Durroh menghadap Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, aku ingin beriman kepadamu, tapi ingin tahu persis bahwa kau adalah nabinya Allah. Ada mukjizat yang kau berikan, kasih tahu kepada aku. Kata Nabi Muhammad, mau mukjizat yang mana? Kata Durroh, itu tolong kau panggil batu yang besar. Batu yang besar di seberang jalan, kau panggil, suruh menghadap diri. Kata Nabi Muhammad, jangan saya yang panggil. Kalau saya yang panggil, nanti kamu nggak percaya. Terus kau berjalan ke sana, berbisiklah kepada batu. Batu, kau dipanggil nabimu. Durroh seberang jalan, sampai di batu besar berbisik, wahai batu, menghadaplah kepada nabimu. Itu batu gelinding, berjalan sampai di hadapan Nabi. Batu mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Batu bisa bicara. Ibu pernah lihat gak batu bisa ngomong? Nggak pernah. Batu terapung pernah lihat? Batu yang bawahnya terapung, jadi nggak nempel ke tanah. Itu ada di Palestina. Batu yang ngambang. Sebab itu batu katanya dulu mau ikut Mi'raj bersama dengan Nabi Muhammad.
Nah, batu datang menghadap Nabi, batu tidak berakal, tetapi dia mampu menunjukkan keimanannya kepada Nabi. Sampai Durrah katakan, batu yang tidak berakal beriman kepada Nabi. Allah Ta'ala berikan kehebatan kepada Nabi Muhammad, batu saja sujud kepada Nabi. Dua. Yang ketiga, manjangan. Tahu manjangan kan? Kijang. Kijang. Ya. Kalau dicerita rakyat kancil. Ya. Kijang, manjangan, kancil. Waktu Nabi Muhammad berjalan, itu ada sekelompok kijang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu solawatnya yang tadi dibaca tuh. Ya Rasulullah salamun ya Rafi'a syani wa dardi. Manjangan kijang rusak bersolawat kepada Nabi yang tidak berakal gitu. Itu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang tidak berakal ikut memuliakan Nabi Muhammad. Nah, itu dari kalangan yang tidak berakal. Karena dari manusia, Allah perintahkan manusia bersolawat, itu tanda bahwa Allah ingin agar kita punya ikatan dengan Nabi Muhammad. Kalau kita punya ikatan dengan Nabi Muhammad, maka dipastikan dunianya berkah, akhiratnya dapat syafaat. Mana ikatannya? Ini ikatan kita sekarang. Majelis taklim mengikat diri dengan Nabi. Tadi Pak Ismail, Pak Haji Nur Hasan bilang silaturahmi itu tanda mengikat diri dengan ajaran Nabi. Satu gerbong 12, satu kereta 12 gerbong. Nabi Muhammad di depan, kita paling belakang. Enggak apa-apa. Meskipun gerbong yang paling belakang, asalkan satu gerbong, insya Allah ke surganya sama. Meskipun paling belakang, yang penting tidak turun dari gerbong itu. Gerbong pertama para ambiya, gerbong kedua para kaum salaf solihin, para aulia, gerbong ketiga para ulama, al-inayah dan al-hidayah paling belakang. Gak apa-apa, yang penting satu tujuan. Maka ikat diri kita dengan Nabi. Cara mengikatnya, talinya adalah sholawat, dan perekatnya adalah seluruh ajaran-ajaran yang telah Nabi ajarkan dalam kehidupan yang sudah kita amalkan. Saya sering bicara di mana-mana Bapak Ibu bahwa Nabi Muhammad itu nggak kenal sama kita. Ibu kenal nggak sama Nabi? Apalagi Nabi nggak kenal, kita nggak kenal. Tetapi orang yang sering kirim salam bisa kenal dan bisa dekat dengan orang yang disampaikan salam. Umpama saya nggak kenal dengan Bu RW, saya bilang ke saya sudah salam ya buat Bu RW dari saya. Salamnya ada pisangnya. Bu RW dapat salam dari Suhada. Suhada mana ya? Suhada pisang. Nggak kenal. Ini Bu RW ada hadiah pisang buat Bu RW. Ya udah, makasih pisang, makasih kata beliau. Malam masa depan saya salam lagi, salam buat Bu RW. Ini saya ada rezeki durian montong buat Bu RW. Bu RW dapat salam, kata saya Yusuf nih, dari siapa? Dari Suhada. Ini ada hadiah durian montong buat Bu RW. Beliau sudah mulai bertanya, Suhada siapa ya? Minggu ketiga, saya besok saya ada rezeki salam buat Bu RW, saya belikan beliau motor Vario 2022. Ini cerita orang yang nggak kenal bisa jadi kenal. Udah, saya besok sampaikan salam Bu RW, ada salam dari Suhada. Yang kepada nasi durian, iya. Ini sekarang beliau kasih hadiah motor Vario buat Bu RW. Makin bingung, Suhada siapa ya? Malam Selasa depan, saya besok saya ada rezeki nih, tanah Bojong cair katanya. 200 miliar saya punya uang, Bu RW saya berikan hadiah mobil Innova terbaru.
kenal ya, ceritanya nggak kenal, belum pernah bertemu. Serius ke rumah Berwe dapat salam dari siapa? Suhada. Yang kemarin ngasih vario, iya. Yang minggu lalu masih durian, yang kemarin masih pisah, iya. Ini ada hadiah mobil Innova, kendaraan dinas buat Bu RW. Makin bingung beliau ini Suhada siapa. Kemudian saya datang di Alinaya, Bu RW datang, saya paling pojok sana, paling pojok duduknya. Serius berbisik, Bu RW masih ingat dengan Suhada? Ingat. Yang pernah ngasih Innova, ngasih vario, ngasih durian, ngasih pisang. Kenapa serius? Orangnya ada di belakang sana. Tolong panggil suruh ke sini. Saya pengen dekat, saya pengen kenal. Itu awalnya enggak? Jadi Bu RW merasa tertarik dan merasa perlu mengenal saya. Dipanggil saya, duduk samping Bu RW. Ibu, kita nggak kenal dengan Nabi. Nabi nggak kenal sama kita. Tapi ibu setiap malam Selasa kirim salam lewat sholawat. Sholawatnya nggak kosong. Sholawatnya ada bacaan zikirnya, sholawatnya ada sholat tasbihnya, sholawatnya ada sodakohnya, sholawatnya ada pengajiannya, sholawatnya ada silaturahminya. Sholawatnya nggak kosong, ada bingkisannya. Ibu yang setiap hari sholawat ada duhanya, sholawat ada bakti pada suaminya. Sholawat ada banyak kebaikan yang ibu lakukan. Sholawat ibu gak kosong, semua ajaran Nabi ibu bingkiskan. Sholawatnya ada bingkisannya, seringnya sampai ke raudhah, ke makam Nabi. Bab kata beliau, inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummati salam. Allah Ta'ala punya malaikat namanya malaikat sayyahin, yang setiap saat menyampaikan sholawatnya kepada Nabi Muhammad dari kita yang bersolawat. Tadi ibu bersolawat tuh dari mulai maghrib sampai hari ini. Sholawat ibu ditangkap oleh malaikat disampaikan ke Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, ada titipan sholawat dari siapa? Dari Majlis Al-Hinayah dan dari Al-Hinayah. Sholawatnya nggak kosong. Ada apa sholawatnya? Ada silaturahminya, ada majlis ilmunya, ada silaturahminya, ada pertemuan antar warganya, banyak bingkisan-bingkisannya. Kata beliau, akan saya catat dan saya ingat. Kelak di padang mahsyar, malaikat sayyahin berbisik kepada Nabi. Kata malaikat, Nabi Muhammad masih ingat dengan Al-Hinayah? Ingat. Yang suka bersolawat? Iya. Yang Al-Hidayah masih ingat? Ingat. Yang sering bersolawat? Iya. Kenapa? Orangnya ada di padang mahsyar sekarang. Saya menggambarkan seperti Bu RW tadi, tolong panggil ke sini, suruh kumpul di sini. Dia yang sering salam, yang sering ngasih bingkisan kepada saya, yang sering membahagiakan saya, yang berbahagia dengan kelahiran saya, yang merayakan kebahagiaan itu dengan peringatan Maulid. Kumpulin mereka. Saya pengen kenal siapa orangnya. Disitulah Nabi Muhammad akan memberikan kebahagiaan buat kita. Sebagaimana yang ulama katakan, man fariha bina farihna bihi. Siapa orang yang berbahagia dengan kelahiran kami karena Nabi, kami akan bahagiakan mereka di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita Allah bahagiakan. Karena itulah kebahagiaan kita lewat kelahiran Nabi Muhammad ini kita tandai dengan acara seremonial saling silaturahmi, berkumpul paling tidak warga RW 13. Alhamdulillah. Nah, manusia bersolawat. Yang ketiga, malaikat bersolawat. Ya, malaikat bersolawat. Tadi mulai dari binatang, benda matilah, pohon, batu, kemudian manusia. Sekarang yang keempat, malaikat bersolawat. Solawatnya malaikat kepada Nabi itu adalah permohonan ampun. Kan Nabi Muhammad tidak punya dosa, berarti semakin banyak malaikat yang bersolawat, semakin tinggi derajat Nabi. Jadi istighfar itu bukan buat pemilik dosa saja. Orang yang selalu istighfar padahal dia nggak punya dosa, makin tinggi derajatnya. Yang punya dosa diampuni dosanya, yang tidak punya dosa ditinggikan derajatnya. Maka berkat salawat malaikat kepada Nabi, makin tinggi derajat Nabi Muhammad berkat salawat para malaikat kepada Nabi Muhammad. Yang kelima, Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad.
Berkali-kali ibu dengar surat ayat yang dibacakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna, Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalimatnya yusholluna, yang terus menerus. Kalau terus menerus nggak berhenti. Ibu yang masih punya suami ditanya sama temannya, Bu, suami ibu lagi ngapain sekarang? Coba ibu berikan jawaban yang paling pas, yang nggak mungkin kira-kira meleset. Kalau lagi nonton TV bisa meleset nggak jawabannya? Hah? Lagi nonton TV? Kayaknya enggak lah. Biasanya lagi main HP. Main HP juga enggak. Bisa jadi di kamar mandi. Bisa jadi sudah tidur. Bisa jadi. Tapi ada satu jawaban yang paling pas, yang nggak mungkin, meskipun ibu nggak tahu, tapi pasti benar. Apa jawabannya? Bu, di mana suami ibu lagi nafas? Kalau nggak nafas, handphone ibu bunyi, Bu, suaminya udah nggak nafas gitu. Pasti ada kabar. Itu pasti lagi nafas. Kalau ditanya, dan ulama katakan nggak berdusta, wahai manusia, Allah Ta'ala sedang apa sekarang? Kalau tadi ditanya suaminya sedang nafas, kita bilang Allah sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu nggak dianggap berdusta, sebab solawat itu terus menerus. Jadi Allah terus menerus bersolawat kepada Nabi sampai kiamat. Bagaimana tidak tingginya derajat Nabi kita yang Allah Ta'ala bersolawat kepada Nabi Muhammad. Artinya salawat Allah kepada Nabi curahan rahmat yang sempurna untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kira-kira hebat mana penghormatan malaikat lewat sujud kepada Nabi Adam, atau solawat makhluk dan pencipta kepada Nabi Muhammad? Hebatan mana? Solawat. Karena itulah Allah Ta'ala perintahkan kita umatnya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sebagai wujud dan tanda bahwa kita pun memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, tanpa salawat kita, Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga. Tanpa salawat kita, Nabi Muhammad sudah menjadi kekasih Allah. Tanpa salawat kita, Nabi Muhammad sudah menjadi manusia yang paling mulia. Pertanyaannya, untuk apa bersolawat? Untuk kita, bukan buat Nabi. Kita sujud buat Allah, bukan buat kita. Ibu solawat buat siapa? Buat Nabi, bukan buat kita. Kita bakti sama orang tua, buat orang tua, bukan buat kita. Bukan buat orang tua. Ibu mendoakan orang tua itu buat kepentingan kita sebagai anaknya. Salawat kepada Nabi buat kepentingan kita, bukan kepada Nabi. Sujud kepada Allah, taat kepada Allah untuk kepentingan kita, bukan kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bersolawat sebagai tanda cinta kepada Nabi, Allah berikan anugerah yang besar berupa ketenangan dan keberkahan dalam kehidupan yang dia jalani. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, yang kedua, kata Imam Suyuti, jadi alasannya Allah berikan Nabi Muhammad kedudukan yang besar dibandingkan Nabi Muhammad pertama dengan sholawat. Yang kedua, dengan 2 kali sujud dalam sholat. Satu rakaat berapa kali sujud? 2 kali, ya kan? Sujud pertama kata beliau, sujud menjalankan perintah Allah. Sujud yang kedua, sujud terima kasih kepada Allah Ta'ala karena bisa sujud. Kalau malaikat cuma sekali sujudnya, sementara umat Nabi 2 kali sujud. Enggak sekali. Kalau ngikutin kemuliaan Nabi Adam, maka sujud sholat cuma sekali. Umat Nabi Muhammad diperintahkan dalam sholat sujud 1 rakaat 2 kali. Sehingga kalau 17 rakaat dalam sehari, sujudnya berapa kali sehari semalam? 34. Pertama kita sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi.
itu Allah melihat bahwa sujudnya kita mengalahkan sujudnya malaikat. Kenapa mengalahkan sujudnya malaikat? Malaikat nggak punya nafsu, nggak ada godaannya. Sementara manusia yang punya nafsu, yang punya rasa malas, yang punya kesibukan, kalau dia bisa sujud itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah bangga dengan orang-orang yang sujud. Maka kata Imam Ibnu Suyuti, tidak ada orang yang sujud kepada Allah Ta'ala melainkan Allah tinggikan derajatnya. Makin dia hinakan dirinya, makin dia tawadu kepada Allah, makin tinggi derajatnya di hadapan Allah. Nah, sujud yang kedua, sujud karena terima kasih bisa sujud. Maaf, ada nggak orang yang nggak bisa sujud? Ada. Itu orang merasa sedih banget, ya Allah. Waktu saya masih sehat, saya bisa ke masjid, saya masih bisa berjalan, sholatnya masih sempurna, saya rebahkan kening di atas sejadah, sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sekarang saya udah gak bisa sujud, sholatnya di kursi, mau sujud gak bisa, sujudnya bisa tapi gak bangun lagi. Itu begitu bahagianya orang yang bisa sujud. Maka moga masih bisa ditekuk badannya, masih bisa direbahkan keningnya. Upayakan sesering mungkin kita sujud, paling tidak sehari 17 rakaat, 34 kali sujud, 5 waktu dalam sehari semalam, paling sedikit. Jadi tanda syukur kepada Allah bisa sujud, itu adalah sujud yang kedua. Yang terakhir, tidak sah sujud atau sholat kita yang kita lakukan kalau di dalamnya tidak berdialog dengan Nabi Muhammad. Dalam sholawat, dalam sholat tidak ada pembicaraan terkait dengan manusia, tidak. Batal sholatnya. Ibu lagi sholat, ada Assalamualaikum, Assalamualaikum, diucap Waalaikumsalam, batal nggak sholatnya? Batal. Suaminya nanya, Bu, handphone di mana? Di atas kulkas, batal nggak sholatnya? Batal. Batal. Sebab ada dialog antara kita dengan makhluk. Tetapi kalau dialog dengan Nabi nggak batal. Maksudnya bagaimana Ustaz? Dalam tahiyat ada sholawat. Sholawat itu kita baca kepada Nabi yang kita membayangkan teksnya saja menggambarkan Nabi Muhammad di hadapan kita. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika. Salam sejahtera untukmu. Kalau untukmu orangnya ada di depan kita atau di Madinah? Hah? Ibu mau kirim salam dengan temannya di Solo, salam ya buat dia di Solo. Itu benar, buat dia di Solo. Tapi kalau orang di depan mata ibu, salam ya buat kamu. Buat kamu. Orang kan di depan atau di Solo? Kalau buat kamu, di depan. Orangnya ada di depan kita berarti. Assalamualaikum, saya bilang salam sejahtera untuk kalian ibu-ibu sekalian. Berarti apa? Di depan saya orang. Tetapi kalau kirim salam, salamnya buat dia. Lihat dalam sholat, Allah perintahkan kita sholawat yang sholawatnya assalamu alaika. Salam sejahtera untukmu, untukmu wahai Nabi. Berarti nabinya ada di mana? Di hadapan kita. Kalau kita bilang salam sejahtera untuknya, itu enggak sah sholatnya. Sebab teks tahiyat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Berarti apa? Dalam sholat ada dialog dengan Allah dan ada dialog dengan Nabi Muhammad. Begitu mulianya Nabi kita, sampai dalam sholat pun kita dianggap tidak sah kalau tidak ada salam kepada Nabi Muhammad. Maka dari itulah di antara kebahagiaan yang kita rayakan malam ini kelahiran Nabi Muhammad itu sesuatu yang wajar. Jadi jangan ditanya kenapa kalian berbahagia dengan kelahiran Nabi. Kalau ditanya pertanyaan itu pertanyaan yang aneh, sebab begitu mulianya Nabi Muhammad
sudah sepantasnya kita merayakan kebahagiaan yang mudah-mudahan kebahagiaan kita malam ini menandakan syukurnya kepada Allah atas diutusnya Nabi Muhammad di tengah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, karena ini momennya pengajian juga. Enggak? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Alhamdulillah. Kalau cukup, baca Fatihah sekali lagi untuk para donatur yang telah memberikan bantuannya kepada, pertama Pondok Pesantren Zunnur di Padarincang, yang kedua warga sekitar di sana di Pasir Teri. Kemarin saya laporan kepada Pak Haji Hasan dan Bu Haji Yuli, saya bawa 7 karung besar yang mobil saya sampai nggak muat buat bawa baju bagus dan layak pakai dari Al-Inayah dan warga di Lembah Hijau ini khususnya. Itu sampai nggak muat. Bahagia sekali para warga mendapatkan baju layak pakai dari warga RW 13 khususnya, dan intinya dari warga Al-Inayah. Tapi jangan kirim lagi, cukup lama. Saya bawanya ke sana agak repot. Nantilah setahun sekali lah, ya setahun sekali. Mereka tanya, Pak, ini kok nggak ada baju bapak-bapaknya, katanya ibu-ibu semua. Saya bilang, bapak-bapak jarang ganti baju. Nggak berseragam. Rata baju ibu-ibu. Paling bawa cuma ya 1-2 lah. Rata-rata baju ibu-ibu. Nah, insya Allah kalau ada baju bapak-bapak nanti insya Allah akan kita kirim lagi. Dan kita baca Fatihah. Yang telah mendonasikan hartanya buat masjid dan buat pesantren, semoga Allah ganti dengan kebaikan yang lebih banyak lagi, berupa kesehatan, berupa perlindungan, berupa rezeki yang berkah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dan yang diniatkan buat almarhumah keluarganya, semoga Allah lipat gandakan kebaikannya, Allah ampuni kekhilafannya, Allah jadikan dia ulurnya raudhah min riyadil jannah, dan kita senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. ومن يدري ومن يلعب ومن يحب الفاتحة شيخ الفاتحة وجد الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبد يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم ادفع عن البلاء يا ارحم الراحمين ارحمنا يا تواب علينا انك انت التواب الرحيم يا ذا الجلال والاكرام انصر على دين الاسلام انصر على دين الاسلام انصر على دين الاسلام اللهم اجعلنا واجعل اولادنا واجعل زوجاتنا واجعل اساتذتنا واجعل جميع المسلمين والمسلمات من اهل العلم ومن اهل الخير ومن اهل العباده ومن اهل الصدقه ولا تجعلنا وليهم من الشر والضير انك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعوهم الحمد لله رب العالمين.